Satgas Damai Kartens tangkap DPO Kumis Kogoya usai anggota KKB Papua sukses kabur dari lapas Wamena. Melansir dari tribunkaltim.com, simak informasi seputar KKB Papua terkini. Baru-baru ini, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Yakuhimo berhasil menangkap DPO Kumis Kogoya. Diketahui, Kumis Kogoya yang diduga terlibat dalam jaringan KKB Papua sukses kabur dari lapas Wamena. Yentinus Kogoya ditangkap di depan toko emas Himalaya, Jalan Pemukiman, Jalur 1, Distrik Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Senin 31 Oktober 2022, sekitar pukul 07.47 WIT. Tim gabungan Polres Yakuhimo dan Satgas Damai Kartens berhasil mengamankan DPO narapidana AN Yentinus Kogoya alias Kumis Kogoya yang melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan Lapas Wamena. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal saat dihubungi Senin siang membenarkan penangkapan itu. Ia mengatakan bahwa penangkapan dilakukan tim gabungan setelah mendapat laporan dari masyarakat. Setelah menerima laporan dari masyarakat, tim gabungan kemudian bergerak ke Jalan Pemukiman Jalur 1 Distrik Dekai dan melakukan penangkapan terhadap pelaku, kata Kombes Kamal. Yentinus Kogoya alias Kumis melakukan perlawanan kepada petugas sehingga anggota mengeluarkan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan. Selanjutnya, anggota melumpuhkan DPO dengan tembakan terukur ke arah lutut sebelah kanan dan kiri. Saat ini, Yentinus Kogoya alias Kumis sudah dievakuasi ke RSUD Yakuhimo untuk mendapat perawatan medis, ujarnya. Kabid Humas menjelaskan, Yentinus Kogoya alias Kumis Kogoya merupakan DPO narapidana Lapas Wamena yang melarikan diri pada tanggal 13 Juni 2022. Bersama narapidana AN Yaluk Heluka, Yentinus Kogoya ditangkap oleh personel gabungan Polres Yakuhimo dan Satgas Nemangkawi pada tanggal 2 November 2021 lalu. Kemudian kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Yentinus Kogoya telah disidang mendapatkan vonis hukuman 1 tahun 3 bulan, ucapnya. Direncanakan pada Rabu 2 November 2022, Yentinus Kogoya alias Kumis akan diberangkatkan ke Kabupaten Wamena guna proses lebih lanjut. Pasca penangkapan, situasi Kamtipmas di Kabupaten Yakuhimo aman kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa, pungkas Kombes Kamal. Adapun yang menjadi dasar hukum penangkapan Yentinus Kogoya alias Kumis terkait tindak pidana pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dan laporan polisi nomor LP-67 serta permohonan bantuan penangkapan narapidana Yentinus Kogoya dan Yaluk Heluka dengan nomor W30-IF-PK-01 W30-IF-PK-01-02-21 tertanggal 13 Juni 2022 yang kabur dari Lapas Wamena tanggal 13 Juni 2022. Aksi luar biasa marinir TNI masuk ke pedalaman Papua di muka Australia. FIFA, Pasukan Tempur Korps Marinir Angkatan Laut Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI)
baru saja menuntaskan sebuah ekspedisi yang luar biasa. Pasukan Barit Ungu yang tergabung dalam Satuan Tugas Muara dan Perairan Korps Marinir telah melakukan perjalanan penuh bahaya ke dalaman Papua. Berdasarkan siaran resmi Pasmar 1 The Lancer IFA Militer Jumat 21 Januari 2022, pasukan marinir yang dipimpin Letnan Kolonel Mar Triyuda Ismanto menempuh perjalanan 180 km melalui aliran sungai Pomats. Luar biasanya perjalanan itu dilakukan demi berpatroli dan membantu masyarakat yang hidup jauh di pedalaman belantara Papua di distrik Agats, Kabupaten Asmat. Apa yang dilakukan prajurit TNI Korps Marinir ini bukan sebuah perjalanan yang mudah. Apa yang dilakukan prajurit TNI Korps Marinir ini bukan sebuah perjalanan yang mudah. Banyak halang rintang yang menghadang, apalagi jalur yang mereka lalui masuk dalam wilayah rawan kelompok separatis bersenjata UPM Papua. Namun, dengan semangat berkobar didorong niat luhur membantu masyarakat, akhirnya pasukan marinir mampu membelah hutan, menembus sarang UPM hingga tiba di pedalaman Papua. Dalam perjalanan itu, pasukan marinir menemui masyarakat yang hidup di sepanjang bantaran sungai. Setiap masyarakat yang dijumpai diberikan berbagai bantuan, mulai dari kebutuhan pangan, pakaian, buku pelajaran hingga pengobatan. Ada beberapa kampung yang disinggahi, seperti Kampung Bu, Kampung Agani, Kampung Ma, Kampung IR, Kampung Sa, dan Kampung Mumugu. Pasukan marinir juga bersilaturahmi dengan kepala suku di sana. Perlu diketahui pedalaman yang didatangi marinir sangat jarang tersentuh orang luar Asmat, sebab lokasinya sangat jauh. Malahan secara geografis wilayah pedalaman itu berada tepat di muka benua Australia.